Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan adanya kementerian lembaga yang menggunakan rekening pribadi dalam pengelolaan dana APBN. BPK menyebut total temuan pengelolaan dana APBN dengan menggunakan rekening pribadi mencapai 71,78 miliar rupiah yang tersebar di 5 kementerian lembaga. Salah satunya Kementerian Pertahanan. Bagaimana Kementerian Pertahanan menjelaskan temuan ini? Untuk membahasnya sudah terhubung kita saat ini melalui aplikasi Zoom Daniel Anzar Simanjuntak, juru bicara Menteri Pertahanan. Selamat malam Bung Daniel. Selamat malam Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan Sofi di Kompas TV ya. Lalu ada pula anggota Komisi 1 DPR dari fraksi PKB, Abdul Qadir Karding. Selamat malam Pak Abdul. Assalamualaikum Mbak Sofi. Waalaikumsalam. Pak Abdul, saya ke Bung Daniel lebih dahulu. Bung Daniel, ini sudah ada temuannya dari BPK, ada menggunakan dana Kemenhan, menggunakan APBN ini kemudian disalurkan ke rekening pribadi. Apa penjelasan yang bisa disampaikan? Pertama, saya perlu jelaskan ini adalah temuan laporan hasil pemeriksaan, laporan keuangan Kementerian tahun 2019. Itu pertama. Kemudian kedua, yang perlu dipahami Mbak Sofi, Kementerian Pertahanan itu terdiri dari beberapa unit organisasi. Jadi Kementerian Pertahanan dalam hal ini adalah Menteri Pertahanan sebagai pengguna anggaran. Kemudian Kementerian Pertahanan itu sendiri, di mana sekretaris jenderalnya itu sebagai KPA. Kemudian ada 4 KPA lagi atau kuasa pengguna anggaran, yaitu Mabes TNI, kemudian Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Jadi dia terdiri dari 5 unit organisasi, di mana laporan keuangannya nanti masing-masing Mabes TNI dan 3 angkatan serta Kemhan itu sendiri, laporannya dikonsolidasikan menjadi satu laporan keuangan, itu yang kemudian nanti disebut dengan laporan keuangan Kementerian Pertahanan. Itu pertama. Nah, kemudian dalam proses audit oleh auditor itu ditemukan temuan yang seperti dijelaskan di publik oleh Ketua BPK. Temuannya apa? Temuannya adalah adanya penggunaan rekening pribadi dalam pelaksanaan operasi dan tugas-tugas. Okay. Nah, ini apa? Nah, ini adalah jadi di Pertahanan, di Mabes TNI itu ada satuan kerja. Salah satu satuan kerja itu membawahi atase pertahanan. Yeah. Ada ratusan atase pertahanan di seluruh dunia. Nah, atase pertahanan di negara-negara di dunia itu orangnya cuma satu, Mbak. Ada yang cuma satu. Paling kalau negara-negara besar seperti Amerika bisa 2, 3. Nah, biasanya di negara-negara tertentu itu hanya satu. Bahkan bisa di Afrika itu atase pertahanan yang begitu negaranya banyak, atasenya cuma 3. Nah, dalam operasinya mereka kan ini kadang tidak menggunakan rekening dinas. Karena itu dia, kenapa tidak kemudian dibikinkan rekening khusus? Saya jelaskan, Mbak, sabar dulu. Jadi kemudian dari situlah kemudian karena operasi, karena kegiatan mendesak segala macam dalam rentang waktu 2020. Nah, satker dari atase pertahanan itu melakukan transfer ke tugas-tugas para atase pertahanan itu. Dan itu sudah dimintai izin ke Kementerian Keuangan prosesnya. Namun karena prosesnya lambat, kemudian butuh waktu, sedangkan kegiatan dan operasi pertahanan di sana dalam hal pelaksanaan diplomasi pertahanan, intelijen pertahanan, dan macam-macam itu harus tetap berlangsung, maka kemudian dilakukan transfer itu. Nah, itu menjadi temuan. Nah, temuan oleh BPK ada kesalahan administrasi karena menggunakan rekening pribadi. Tidak dalam posisi temuan ada fraud atau kecurangan atau korupsi dan sebagainya. Nah, itu yang menjadi masalahnya.
Satu hal yang selama ini disampaikan oleh Pak Jokowi, terutama ketika masa pandemi ini adalah tata kelola apapun itu berkaitan dengan keuangan negara. Karena kita saat ini kondisinya sedang krisis, Ya. ada krisis kesehatan, butuh dana luar biasa, otomatis tata kelola anggaran yang berasal dari APBN harus baik. Ini saya mengutip Pak Jokowi. Nah, pertanyaan saya kembali, kenapa kemudian tidak dibikinkan rekening khusus yang memang untuk dikelola misalkan kebutuhan atas pertahanan seperti yang tadi Bung Daniel sampaikan, sehingga tidak harus sampai masuk ke rekening pribadi dan tidak kemudian ada tuduhan ada tata kelola yang tidak baik. Mbak Sofi, ketika Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan di bulan Oktober-November itu, salah satu yang awal dilakukan beliau adalah berbenah administrasi dan sebagainya. Irjen kemudian dipanggil untuk melakukan pengawasan yang lebih baik di Kementerian Pertahanan karena ada beberapa sorotan. Kemudian yang kedua, bahkan Pak Prabowo memerintahkan untuk melibatkan KPK dalam proses pengawasan. KPK kita undang, KPK berdiskusi di Kementerian Pertahanan berulang kali. Kemudian BPK secara langsung juga melakukan asistensi. Itu ketika Pak Prabowo menjadi menteri. Dan kemudian proses membuat rekening dinas untuk satu orang tadi secara teknis itu diajukan begitu ya ke Kementerian Keuangan. Tapi kemudian karena prosesnya lama tadi saya sebutkan ya, karena ini kan sudah berlangsung di 2019 dan sedangkan Pak Prabowo jadi menteri di Oktober. Tapi kemudian semuanya dibenahi dan yang perlu dipahami adalah ada proses birokrasi yang memang yang sering menjadi dilema selama ini. Seperti juga pesan Pak Jokowi kan, kita harus mendorong kecepatan, pemotongan birokrasi dan sebagainya. Saya ingin dengar respons dari Pak Karding. Apakah alasan bahwa kegiatan atas pertahanan di seluruh dunia membutuhkan pengiriman dana yang segera, yang cepat, kemudian ada masalah birokrasi di situ sehingga harus menggunakan rekening pribadi, bisa Anda terima? Ya, yang pertama Mbak Sofi, bahwa ini yang disebut niat baik tetapi kemudian ada melanggar aturan main administrasi. Nah, memang dilemanya terjadi di Kementerian Pertahanan karena atas-atas ini memang dia harus kerja cepat, tetapi problemnya kalau yang saya pelajari 1-2 hari ini saya coba ngulik itu, problemnya itu izin dari Kementerian Keuangan ini terlalu lambat. Harusnya itu ada sistem, tidak perlu lagi nunggu-nunggu. Jadi buat sistem kayak online aja kalau ketika sudah ACC Menteri Pertahanan misalnya sebagai penanggung jawab utama anggaran, sudah langsung online langsung sudah bisa dijatakan sebagai rekening dinas. Nah, ini yang harus menurut saya dibenahi. Saya kira persoalan yang menjadi kritik Pak Jokowi selama ini juga itu soal itu juga ada perintah dari presiden, tetapi di bawah belum jalan karena persoalan administrasi, peraturannya belum ada dan sebagainya. Jadi orang takut. Nah, jadi dalam konteks rekening di 5 lembaga ini, memang publik pasti kaget. Tuh, ini ada apa? Namanya, apalagi kelihatannya besar kan? Nah, tetapi setelah kita mendapatkan penjelasan dari Kementerian Pertahanan, saya kira ya silahkan saja, apalagi nih maksud saya dikeluarkan oleh BPK, ketuanya lagi, jadi sehingga memang jadi mengguncang publik. Nah, tetapi setelah diklarifikasi, saya lihat bahwa memang ini dalam tanda petik niat baik, tetapi administrasinya tidak terlalu diperhatikan. Nah, ke depan menurut saya. Tapi menurut Pak Karding, apakah akan ada dampaknya kalau kemudian niat baik, tapi dalam pelaksanaannya menggunakan cara yang tidak tepat begitu? Ya, satu dampak yang paling buruk citra di publik, kasihan Kementerian Pertahanan dan kementerian-kementerian lain. Yang kedua, kalau ini dibiarkan tidak dibenahi ke depan, maka bisa jadi terjadi penyalahgunaan kewenangan. Bisa jadi ya. Nah, jadi sampai sejauh ini Anda belum melihat ada penyalahgunaan wewenang ya? Belum. Dan itu nanti akan diperiksa oleh banyak lembaga kan yang bisa memeriksa itu. Bisa BPK kembali melakukan pemeriksaan,
bisa aparat-aparat hukum melakukan pemeriksaan, bisa juga AKN masuk melakukan pemeriksaan. Jadi menurut saya kita dalam konteks ini, apalagi ini kan kebijakan tidak di masa Pak Prabowo ya. Pak Prabowo itu sudah terjadi baru beliau masuk gitu. Ya justru niat baik dari Pak Prabowo untuk melakukan perubahan-perubahan perbaikan administrasi menurut saya harus kita hargai. Pak Karding, ini tidak spesifik soal Kementerian Pertahanan begitu, tapi ya, jika kemudian ada kementerian dan lembaga yang menggunakan rekening pribadi pegawainya untuk menyalurkan dana-dana APBN, apa dampaknya secara luas? Akan dijawab oleh Pak Karding sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.